Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman-Mu yang ajaib, firman yang indah, firman yang memberi hidup. Bekerjalah dengan leluasa di antara kami, di dalam hati masing-masing kami, Tuhan. Ampunilah hamba-Mu yang memberitakan karena dosanya banyak. Tolong kami untuk mengenal Tuhan Yesus lewat segala keterbatasan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang pertama. Kita hanya membaca ayat 4 sampai dengan ayat 13 saja. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Hai umat Tuhan, dengarlah Tuhan berfirman demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ulangi ayat yang ke-12 dan ayat 13 bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Silakan duduk. Tidak ada yang lebih berbahaya di dalam kehidupan iman kita daripada kekristenan yang dijinakkan. Tidak ada yang lebih menipu dalam perjalanan iman kita daripada kekristenan yang diperangus. Tidak ada yang lebih merugikan di dalam perjalanan iman kita daripada kekristenan yang sudah dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dikelilingi oleh kekristenan yang dijinakkan, atau saya sebut dengan domesticated Christianity. Domesticated Christianity. Saudara lihat di sekeliling Anda, banyak sekali simbol-simbol kekristenan bahkan sudah masuk di mall. Berita Natal yang seharusnya agung itu menjadi tereduksi hanya dengan Christmas sale, diskon, dan kenyamanan-kenyamanan. Fitur-fitur tambahan jika kita memborong barang di bulan ini. Perhatikan kisah Natal di Alkitab. Kisah Natal di Alkitab tidak mulai dengan hal-hal yang sentimental.
Misalnya Yusuf dan Maria berada di dalam candlelight dinner ketika malaikat datang. Itu tidak terjadi, saudara. Kisah Natal di Alkitab dimulai dengan great conflicts. Konflik-konflik yang besar. Peperangan rohani yang dahsyat. Yusuf dan Maria yang sudah mapan, yang sudah mempunyai jadwal, timetable untuk menikahnya kapan, tiba-tiba semuanya mengalami disrupsi. Rencana manusia bukan rencana Allah. Tiba-tiba Maria hamil dan dia penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana harus membela dirinya di hadapan orang-orang yang mengasihi dia sekalipun. Yusuf yang menghargai Maria, menghormati dia begitu rupa, mendapati pasangannya hamil di luar nikah. Mereka bergumul, mereka berperang antara kehendak Allah dengan kehendak diri, antara masuk akal atau tidak dengan iman. Para Majus harus mempertaruhkan diri mereka berjalan sedemikian jauh, melewati padang gurun yang berbahaya untuk mengikuti bintang timur. Para gembala juga harus menghadapi risiko mereka ditolak, direndahkan ketika mereka memberitakan berita kelahiran itu. Simeon dan Hana di dalam masa tuanya harus menanti di dalam bait Allah sampai sang anak itu hadir. Saudaraku, Yohanes pasal yang pertama ini yang kita baca juga menceritakan hal yang serupa, tetapi bukan dengan cara yang sama dengan Injil sinoptik yang lain. Lihat konflik yang dinyatakan oleh Injil Yohanes. Ayat yang kelima berkata bahwa terang itu sudah ada di dalam dunia dan terang itu datang ke dalam dunia. Dan gelap tidak menguasainya. Gelap berusaha untuk take it down. Kegelapan itu berusaha untuk menelan yang terang, tetapi gelap itu tidak berhasil menguasai. Ada peperangan di sana. Ayat yang ke-10. Dia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak mengenalnya. Kata mengenal di sana seperti yang terus seringkali saya beritahukan juga dalam khotbah-khotbah yang lain, dalam bulan-bulan yang lalu, kata mengenal di sana menggunakan kata egno. Egno itu artinya mengenal dengan pribadi, dengan intim. Pencipta datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak mau mengenal dia dengan intim, tidak mau mengenal dia sepatutnya. Hanya mau asal kenal, hanya mau asal datang gereja, hanya mau asal beri persembahan, hanya mau pakai simbol-simbol Kristen, tetapi tidak mau mengenal sang penciptanya yang sudah menyingkapkan dirinya begitu rupa. Tidak mau mengenal isi hatinya, kehendaknya. Peperangan terjadi di sana. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat gloomy, bukan? Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 ini menunjukkan kegelapan dunia, peperangan rohani terjadi. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, kitab suci tidak berhenti di ayat yang ke-11. Injil Yohanes pertama tidak berhenti di ayat 11, ada ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ayat ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi, memang dalam bahasa asli kata tetapi ini selalu ditulis sebagai kata yang kedua biasanya, saudaraku, typically. Tetapi artinya sama, tetapi. Saudaraku, tetapi ini adalah kabar baik. Kalau awalnya itu adalah kabar buruk. Waduh, nilai-nilaimu jelek semester ini. Kamu kena COVID. Uangmu hilang. Sahammu drop, turun. Kalau itu berhenti di sana, habislah hidup kita. Orang tuamu sakit. Nah, begitu ada kata belakangnya, tetapi itu mengubah segalanya. Nilaimu drop, tetapi masih ada kesempatan berikutnya. Puji Tuhan, bukan?
Kamu diputus pacar, aduh. Tetapi pacarmu mau nyambung lagi. Wah, puji Tuhan. Uangmu hilang, dicuri orang. Tetapi pencurinya ketangkap, puji Tuhan. Nah, kata tetapi itu membalikkan segala sesuatu yang ada di belakang, yang sebelumnya, saudaraku. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan saat ini. Saudaraku, ada a great reversal, ada perubahan arah yang dahsyat. Ada harapan, ada Injil di sana. Yaitu apa? Bahwa semua orang di dalam kegelapan itu yang menerima Sang Terang, Sang Pencipta, Sang Pemilik yang sejati akan kehidupan kita itu, maka kepadanya akan diberinya kuasa atau diberinya hak, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi anak-anak dunia, berbeda dari dunia, berbeda dari kegelapan. Nah, menarik sekali di sana bahwa semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa seperti apa? Kuasa untuk apa? Apa artinya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah? Nah, ini akan kita pikirkan bersama hari ini. Saudaraku, yang pertama, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada identitas baru, yaitu anak-anak Allah. Saudaraku, itu berarti kuasa ini adalah kuasa yang mengubahkan. Bukan hanya kuasa yang mengubah identitas itu dari luar, tetapi kuasa yang mengubah dari dalam, sehingga identitas itu mengalami perubahan, bukan hanya temporer sementara, tetapi sampai selama-lamanya. Jadi ini kuasa yang dahsyat, kuasa yang mengubah, kuasa yang transformasional. Saudara, perhatikan apa yang Alkitab katakan tentang hal ini, saudaraku. Siapakah mereka yang menerima ini? Siapakah mereka yang menerima Kristus? Apa tanda-tandanya? Ada 3 tanda, saudaraku. Yang pertama adalah tanda eksternal. Ini yang tanda pertama, tanda kedua. Ini tanda eksternal, saudaraku. Pertama yaitu dia menerima Kristus sebagai Allah, sebagai terang, sebagai pencipta, Sang Firman yang menjadi manusia. Dari luar kelihatan. Tanda yang kedua yang juga eksternal yaitu dia mengaku percaya dalam namanya. Percaya Kristus? Ya, saya percaya. Percaya dia adalah Tuhan? Ya, saya percaya. Kau menerima dia sebagai juru selamat? Ya, saya menerima dia sebagai juru selamat. Dari luar. Tandanya seperti itu. Tetapi ada juga tanda yang dari dalam. Tanda yang tidak bisa dipalsukan. Tanda di luar bisa diimitasi, tetapi tanda yang dari dalam tidak bisa. Dan Rasul Yohanes berkata bahwa orang ini adalah sudah dilahirbarukan oleh Allah. Bukan menurut darah dan daging oleh inisiatif manusia, tetapi oleh inisiatif Allah. Dilahirbarukan. Sehingga orang-orang seperti ini yang memiliki tanda eksternal dan tanda internal, mereka mengalami perubahan esensial dalam diri mereka. Diubah seperti apa? Ini bukan perubahan yang biasa, saudara. Saudara perhatikan tadi ketika ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berbicara tentang sesuatu yang gloomy. Dan di tengah-tengah sesuatu yang gloomy itu ada sesuatu yang terang. Yaitu bahwa orang-orang ini, orang percaya ini, mereka juga tadinya berada dalam kegelapan. Mereka juga milik Allah yang tidak mau mengakui Sang Pemiliknya. Maka mereka ini berada di dalam gelap, tetapi sekarang ia mau menerima terang dan bukan ingin mematikan terang itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berada di dalam arus ketidakpedulian, tidak mau kenal Allah. Lihat di sekeliling. Banyak orang tidak mau mengenal Allah, banyak orang hanya mau berkat Allah, tetapi tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenali kehendaknya. Dengar aja bolehlah dengar. Semakin tahu banyak boleh. Tapi berubah banyak jangan. Tuhan, jangan campur-campur dengan impian saya. Jangan turut campur dengan rencana-rencana saya. Jangan belokkan apa yang saya anggap benar, Tuhan.
Tetapi sekarang di tengah-tengah arus ketidakpedulian ini ada orang yang mau mengenal intim dengan Sang Pencipta. Mau menjadi anak dari Allah, Sang kebenaran itu. Ayat 11 mengatakan di tengah-tengah penolakan, orang-orang yang menolak Allah, orang-orang ini mau menerima Dia di dalam Kristus. Wah, ini tentu bukan perubahan yang gampang. Dan juga bukan perubahan ecek-ecek. Ada perubahan yang secara esensial dikerjakan. Perubahan ini tidak biasa ataupun sementara, tetapi perubahan yang dimulai dari akar. Itulah sebabnya Alkitab menyebutnya sebagai kelahiran baru. Dilahir barukan. Artinya sama seperti seorang menekan tombol reset. Komputernya sudah hang. Ada anugerah, kamu boleh tombol reset. Boleh tekan tombol reset. Pencet. Restart. Reboot. Dilahir barukan. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-15, sebelum ayat 16 yang saudara hafal, di situ dikatakan bahwa orang seperti ini akan beroleh hidup kekal. Dan hidup kekal itu adalah pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus. Mau hidup kekal? Mau. Tetapi hidup kekal seperti apa ya dalam bayangan kita? Oh, hidup kekal itu ya kita berada di surga. Enak, tidak ada sakit penyakit, main PS5 sepanjang hari. Atau mungkin di sana sudah ada PS10. Ya. Xbox. Bukan 360 lagi, tetapi 1240 mungkin. Oh, di sana ada makanan-makanan kesukaan saya. Saya akan bertemu dengan banyak sekali artis. Saudaraku, itu bukan surga. Jangan-jangan itu neraka, saudaraku. Saudaraku, yang dimaksud oleh Alkitab mengenai hidup kekal, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya sebelum Dia disalibkan, Yohanes pasal 17 ayat yang 3, disanakan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan percaya kepada Kristus. Berarti hidup yang kekal itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang-orang yang menerima Dia ini adalah orang-orang yang sekarang memiliki hidup yang baru, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Allahnya itu berubah. Paul Tillich, seorang teolog modern, menyebut Allah itu sebagai ultimate concern. Sesuatu yang paling dipedulikan, yang paling ultimat. Yang lain itu boleh pergi, yang ini tidak boleh pergi. Ultimate concern, apapun yang saudara anggap sebagai ultimate concern Anda, itu adalah Allahmu. Tidak peduli kita mengakui aku percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi kalau dalam diri kita sesungguhnya ultimate concern itu adalah misalnya kesehatan, misalnya adalah nama baik, termasuk juga keluarga, Allah yang kita akui dengan mulut sebagai ultimate concern, itu bukan ultimate concern yang sebetulnya. Jeff Van der Stel menyebutnya dengan istilah yang berbeda, bahwa Allah itu adalah the controlling center, pusat yang mengontrol segala sesuatu. Orang-orang yang mengalami perubahan radikal dari Allah adalah orang-orang yang mengalami big reversal, perubahan yang besar, saudara. Yaitu Allahnya sekarang berubah menjadi Allah yang sejati, dan Dia hidup bergaul dengan Allah yang sejati ini, saudara. Perubahan ini dahsyat. Karena Allah adalah ultimate concern, Allah adalah controlling center, Allah adalah Allah yang menyatakan diri sebagai pencipta, sebagai yang tertinggi, sebagai memiliki hidup kita, sebagai terang. Sehingga kalau kita tidak mengikutinya, maka saudara akan mendapatkan yang sebaliknya. Konsekuensi itu akan kita dapatkan. Saudaraku, orang yang mengalami perubahan ini menjadi anak-anak Allah, mereka bertobat. Bertobat dari ilah atau Allah yang semu, sekarang mengarah kepada Allah yang sejati. Johann Arndt
seorang teolog Lutheran angkatan kedua setelah Luther, mengatakan bahwa seorang yang bertobat sejati itu bukanlah orang yang secara dari luar saja menunjukkan bahwa dia mulai menghindari dosa-dosa yang besar. Tetapi yang lebih penting lagi yaitu bahwa di dalam dirinya muncul kasih kepada Allah. Mengasihi Allah tidak seperti sebelumnya. Mengasihi Allah. Mulai muncul passion itu. Nah, ini tidak bisa dikerjakan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh diskon sebesar apapun. Tidak bisa diberikan oleh kekayaan. Tetapi hanya oleh kelahiran baru. Lihat Sakius dan Matius, pemungut cukai itu. Tuhan, kuberikan separuh dari hartaku untuk orang-orang miskin. Kalau ada yang utang, aku ganti berkali-kali lipat. Kalau ada yang merasa aku rugikan, aku ganti semuanya. Dari mengumpulkan uang, sekarang menjadi pembagi uang. Radikal. Matius meninggalkan rumah cukainya. Lihat Maria Magdalena, seorang yang mempunyai masa lalu yang kelam, gelap, pelacur. Tetapi dia tinggalkan kehidupan lamanya, dia mencintai Allahnya yang baru, mengikutinya. Paulus, penganiaya, pembunuh, demi agama. Sekarang dia demi Allah, dia rela mati. Mati juga. Saudaraku, Allah yang mengetahui betapa gelap masa lalu saudara dan saya telah menyatakan kuasanya dengan menarik kita dari masa lalu, membersihkan kita dengan darah anaknya, serta mengangkat saudara dan saya yang ingusan, yang penuh dengan dosa, yang jorok, yang kotor. Nobody knows betapa kotornya saudara dan saya. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kasih Allah mengejar saudara dan saya. Saudara pernah dengar seorang yang lahir tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki yang bernama Nick Vujicic? Dengar, pernah tahu ya? Nick Vujicic tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saudaraku, kakinya ada satu nongol, dia sebut drumstick. Seperti paha ayam, paha bawah itu. Satu kali dalam perjalanan pelayanannya ke India, Vujicic nyampai di satu kota bernama Mumbai. Mumbai sangat terkenal dengan slum, dengan daerah yang kumuh. Dan setelah dia melayani seminar KKR itu, dia diajak oleh panitia datang ke sebuah rumah, masuk ke satu tempat yang disebut dengan atau yang sama padanannya dengan Red Light City District. Sudah tahu Red Light City District? Kalau di Belanda itu namanya itu tempat pelacuran. Nah, di Mumbai itu ada tempat seperti itu. Luasnya itu sekitar 4 hektar. 4 hektar. 10 area. Dan di sana ada 250 rumah bordil. Setiap rumah rata-rata itu mempekerjakan 6 pekerja seks komersial. 6 gadis-gadis. 6 gadis. 250 rumah, saudara kali 6, 1.500. Setiap hari beraksi. Nah, saudaraku, gadis-gadis ini diserahkan oleh orang-orang tua mereka yang kebanyakan adalah orang-orang miskin. Setiap gadis dihargai $700. 700 US dollar, saudaraku. Murah sekali. Nah, kemudian Nick Vujicic itu datang, diajak ke sana, berjumpa dengan seorang perempuan yang sangat tua, berusia 90-an. Antara 90 sampai 95, kata Nick. Ketika dia menyaksikan hal ini. Dan perempuan ini sudah 4,5 tahun lebih tidak bisa berjalan. Hanya duduk, tidur. Perempuan ini mempunyai seorang adik. Dan adik itu berkata, kami sudah berdoa kepada Allah kami. Tetapi dia tidak sembuh juga. Kami sudah membangun tempat sesajen, tempat penyembahan di samping kamar ini.
tapi kami tidak melihat ada perubahan. Kalau engkau bisa membuat dia sembuh, bisa berjalan lagi, aku mau percaya sama Yesusmu. Kemudian Nick berkata, bukan aku yang menyembuhkan. Aku bukan Allah. Tapi aku mau mendoakan. Kalau Allah berkehendak, maka dia sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki, ya dia tidak akan sembuh. Oke, silakan doakan bersama dengan timnya. Nick Vujicic itu dengan gemetar berdoa. Kalau tidak sembuh gimana? Berdoa. Amin, saudaraku. Nick membuka mata. Perempuan ini masih duduk lunglai seperti biasa. Tetapi ada gerakan tertentu dalam diri Nick Vujicic ini. Dia mengajak rekan-rekannya, mari kita berdoa sekali lagi. Dia berdoa, saudara. Mereka berdoa di tengah-tengah doa ini. Wanita ini berdiri, saudara. Umur 90-an tahun. Berdiri. Setelah Nick membuka mata, menyelesaikan doanya, dia melihat wanita ini bukannya berdiri, dia berjalan, dia melompat-lompat sampai muncul dalam pikiran dia, aduh, please, jangan diteruskan, nanti patah lagi. Nanti kecelakaan gimana? Sudah sembuh ini. Dan ternyata perempuan itu sembuh, saudaraku. Cepat-cepat adik dari perempuan itu pergi ke kamar sebelah tempat sesembahan itu dan menyembah dewanya. Dan Nick berkata, no, kamu tadi sudah mengatakan puluhan tahun. Kamu sudah sering berdoa dengan dewa itu dan dewa itu tidak bisa menyembuhkan engkau. Tidak bisa menyembuhkan kakakmu. Sekarang ini adalah Yesus Kristus yang menyembuhkan. Saudaraku, wanita itu dimenangkan bagi Kristus. Ketika Nick keluar dari rumah itu, seseorang berbisik kepadanya, kamu tahu Nick siapa perempuan itu? Perempuan itu yang memulai Red Light District ini pada tahun 1960-an. Dia yang mulai mempekerjakan para wanita muda untuk memuaskan nafsu para hidung belang. Saudaraku, sekalipun umurnya 90-95 tahun, Tuhan mengejar dia. Masa gelapnya diubah menjadi terang. Sekarang dia menjadi anak Allah. Indah bukan? Yang kedua, saudaraku. Bukan hanya jati diri atau identitas baru, tetapi Allah juga berkata bahwa dia akan menjadi anak-anak Allah. Lovers love, haters hate, thinkers think, students study. Jati diri tidak pernah bisa dilepaskan dari aktivitas, saudaraku. Dan demikian pula kita sering mendengar you are what you eat, tetapi juga benar you are what you do. Dan jati diri Anda sebenarnya dibuktikan bukan oleh mulut tetapi oleh aksi. Demikian pula kalau perubahan jati diri itu terjadi, maka seharusnya terlihat pula dalam perubahan aksi. Kuasa Allah itu diberikan kepada saudara dan saya supaya kita menjadi anak-anak Allah bukan hanya dalam identitas, tetapi juga di dalam aktivitas sehari-hari. Saudara, tentu bukan sekadar beraktivitas menyibukkan diri, memenuhi gedung-gedung gereja, menghangatkan bangku-bangku yang kosong. Kadang-kadang saya tidak terlalu nyaman ketika ada para pemimpin ibadah itu yang berdoa, saudara lihat bangku-bangku kosong itu. Mari kita ajak teman-teman kita untuk mengisinya. Ya, saudaraku, kita datang bukan untuk mengisi bangku kosong. Saudara dan saya datang juga bukan datang ke gedung hanya beraktivitas, mencari aktivitas yang lebih baik daripada nganggur nonton TV. Bukan, saudaraku. Tetapi aktivitas seperti apa? Nah, saudara perhatikan, ini menarik sekali. Kata yang dipakai di dalam bagian ini, ayat 12 ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ini mereka disebut anak-anak Allah. Kata anak-anak ini menggunakan kata tekna. Khusus di Injil Yohanes.
Di 3 sinoptik yang lain, saudaraku, anak-anak bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Tetapi di bagian ini itu menggunakan kata tekna. Tekna anak-anak dalam bentuk plural. Singularnya itu teknon. Nah, saudaraku, kata tekna atau teknon ini muncul hanya 3 kali di dalam Injil Yohanes. Yang pertama di ayat 1 pasal 1 ayat 12, yang kedua di pasal 8 ayat 39, dan yang ketiga di pasal 11 ayat yang ke-52. Pasal 11 ayat yang ke-52 di sana berbicara tentang perkataan dari Kayafas bahwa Allah mempersatukan anak-anaknya, saudaraku. Tetapi saya tidak mau bahas untuk pasal 11 ayat 52 ini karena itu tidak berkaitan dengan poin yang ingin saya sampaikan. Saudaraku, perhatikan di pasal 8 ayat 39. Pasal 8 ayat 39. Ketika Tuhan Yesus sedang berdebat dengan para ahli agama. Para ahli agama, orang Farisi, ahli Taurat ini berkata, kami ini keturunan Abraham, kami ini anak-anak Abraham. Tekna dipakai di sana. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau kamu betul-betul anak-anak Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bapakmu Abraham. Tetapi bukan demikian. Kalau kamu betul-betul anak Abraham, anak orang beriman, engkau akan menerima aku. Tetapi engkau tidak melakukan itu. Lalu Tuhan Yesus menegur dengan ayat 44, iblislah yang sebenarnya menjadi bapakmu. Karena apa? Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Engkau menolak Injil. Engkau hanya mengikuti keinginan-keinginanmu sendiri persis seperti iblis, bapakmu itu. Pasal 8 ayat 44. Jadi saudaraku, dalam bagian ini menurut Rasul Yohanes, paling tidak dalam Injil ini, saudaraku, identitas tidak pernah dilepaskan dari aktivitas. Ketika saudara menyebut saya anak bapakku, saudara harus melakukan pekerjaan-pekerjaan bapak Anda. Bukan hanya harus, saudaraku, itu keniscayaan. Bukan sekadar apa yang diomongkan yang menjadi identitas, tetapi identitas itu dibuktikan oleh aktivitas. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata identitas seseorang itu bisa dilihat dari apa yang ia kerjakan. Kalau kamu anak-anak Abraham, betul sesuai omonganmu itu, mestinya kelakuanmu nggak begitu. Identitas seseorang juga bisa dilihat dari keinginan siapa yang hendak ia puaskan. Jadi pertama, identitas orang bisa dilihat dari apa yang ia kerjakan. Yang kedua, dari keinginan atau kehendak siapa yang ia sedang ingin puaskan, saudaraku. Dengan kata lain, ketika Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, maka tentulah ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, memuaskan keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak Allah seperti Kristus. Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menuntaskan pekerjaannya yang ia percayakan kepadaku. Ingat, saudaraku, Tuhan memanggil kita dan menjadikan kita anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Penjala manusia, bukan penjaga akuarium, kata Paul Harvey. Bukan menjadi domesticated Christian, orang Kristen yang cari aman, orang Kristen yang cari untung, orang Kristen yang tidak mau berkorban bagi Tuhan dan bagi orang lain. Ingat, Tuhan memanggil kita dan menjadikan kita distributor berkat, bukan kolektor berkat. Menjadi agen perubahan, bukan orang yang terbawa arus sebagai konsumen peradaban. Kita menjadi orang yang ditebus dan diutus ke dunia, tetapi tidak dijinakkan oleh dunia. Menggarami, tetapi tidak menjadi tawar. Menerangi, tetapi tidak menjadi gelap. Menjadi trailer kasih dan kekudusan Allah, bukan display produk gagal dunia. Saudara tahu trailer ya? Kalau saudara mau nonton, saudara cari dulu trailernya yang beredar di YouTube ya.
Saya cari trailer. Bagus nggak film ini? Jadi film yang 2 jam, 2,5 jam, itu diwakili dalam bentuk yang kecil, ya, dalam bentuk trailer. Jadi dalam trailer yang singkatnya mungkin 1,5 atau 2 menit itu, saudaraku, semua bagian yang baik itu ada di sana. Untuk apa? Untuk menarik orang untuk menonton keseluruhan. Itu fungsi dari trailer. Metafora trailer ini dipakai oleh Michael Frost, saudaraku. Dan saya setuju banget ya, itu catchy banget ya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi trailer Allah. Saudara nggak bisa jadi Allah, saudara bukan Allah. Waktu saudara mau menjadi Allah, saudara justru jatuh menjadi anak iblis. Tetapi saudara dipanggil untuk menjadi trailernya Allah. Sebuah trailer, sebuah display. Hal-hal yang baik dari Allah itu muncul, bisa dilihat dalam diri Anda. Bukan hanya bisa didengar lewat pengakuan. Tetapi muncul dalam tingkah laku sehari-hari. Di tengah kegelapan Anda bersinar. Ketika orang lain egois, Anda memperhatikan orang lain, Anda peduli. Ketika orang lain menghalalkan segala cara, Anda menghalalkan hanya semua kehendak Tuhan. Memelihara integritas. Ketika semua orang khawatir dengan kehidupannya, Anda bukan orang yang khawatir karena kehidupan, tapi Anda khawatir kalau Anda di luar jalan Allah. Anda berbeda. Dengan berbeda, Anda stood up. Anda stand up. Anda berbeda dari yang lain. Yang lain duduk, Anda berdiri. Yang lain gloomy, Anda membawa kabar baik. Dan Anda dan saya bisa melakukan itu dalam profesi kita masing-masing. Saudara, orang yang diubah menjadi anak Allah adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, kehendak-kehendak Allah. Peduli kepada misi Tuhan. Saudara, baru-baru ini saya membaca ulang kesaksian dari seorang wanita yang bernama Priscilla Smith Julie. Priscilla Smith Julie. Dia saat ini melayani, kalau tidak salah, di Semarang. Dia lahir di Jambi, kira-kira tahun 78. Dan dia bercerita, saya dulu ini anak nakal. Saya anak yang ditolak sejak dari rahim. Lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, buta. Saya sempat merokok karena frustrasi dengan keadaan, juga pernah coba bunuh diri. Sounds familiar, banyak di antara kita seperti ini. Hingga pada suatu hari dia diajak ikut KKR. Karena tidak pernah melihat dan merasakan bentuk kasih. Ia begitu benci dengan ajaran kasih dalam kekristenan. KKR itu tidak membuat dia bertobat. Sampai pada tanggal 7 Oktober 1992, dalam interview itu dia tidak mengisahkan persis apa yang terjadi, tapi dia mengatakan ia menangis seperti anak kecil. Layar hidupnya yang bertabur luka hati itu terpapang jelas. Seperti putaran film itu. Layar itu kemudian ditutup dengan suara lembut yang berbunyi manis, katanya, "Aku mengasihimu." Sejak hari itu Priska memberi hatinya kepada Tuhan Yesus, memberikan hidupnya untuk melayani. Dia mulai mengubah aktivitasnya. Dia mulai menjadi penyiar di Radio Rema di Semarang. Itu adalah awal dari pelayanannya. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang lumpuh yang butuh pertolongan. Priska lalu membawanya ke kosnya, menolong dia, memberikan tempat untuk menginap. Tapi kemudian hal sama itu terulang, saudaraku. Jumlah orang-orang yang tinggal di kosnya semakin hari semakin bertambah, sehingga ia harus mengontrak sebuah rumah lain. Memang tidak mudah, karena dia tidak punya uang yang cukup. Pekerjaannya hanya itu. Namun, orang yang diberi kuasa Allah ini luar biasa, saudaraku. Tuhan mencukupi kebutuhannya.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat katanya. 2 hari sebelum hari pembayaran uang kontrak, seorang ibu tak dikenal menyumbangkan sejumlah uang. Dia tak kenal. Lambat laun, singkat cerita, Priska mendirikan The School of Life, sekolah kehidupan. Sekolah bagi orang cacat, memperlengkapi mereka agar mereka bisa hidup mandiri di masyarakat. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Menjadi garam di dalam dunia yang sudah tawar. Selain baca tulis, murid-murid yang berlatar belakang kurang mampu, cacat, dan yang ditolak oleh masyarakat itu diajari bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Jerman, juga berbagai keterampilan serta ilmu wirausaha. Firman Tuhan hari ini berkata, tetapi semua orang, siapa saja yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, mari jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal. Saya tidak peduli berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen, berapa banyak Alkitab Anda sudah baca, berapa retret Bible Camp yang Anda sudah pernah ikuti. Mari kita di hadapan Tuhan jujur melihat aktivitas dan batin kita masing-masing. Siapakah yang sebenarnya menjadi Bapak kita? Keinginan siapa yang saudara longing to satisfy? Saudara ingin puaskan. Saudara pikirkan baik-baik. Mari kita tundukkan kepala. Saya menanyakan beberapa hal sebagai hamba Tuhan. Pikirkan baik-baik. Jawablah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Masihkah Anda dan saya menyukai kehidupan lama di dalam kegelapan? Masihkah kita menolak Kristus Sang Pencipta untuk menjadi Tuhan Allah, pemilik hidup satu-satunya dan pemilik hidup kita sepenuhnya? Atau kita membatasi ruang geraknya, kita hanya menjadikan dia aksesoris kehidupan kita? Saudaraku, di Natal ini, ketika kita memperingati Sang Firman menjadi daging, bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan terus memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Ia mengejar, Ia tidak pernah putus asa. He never gives up on you and me. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Saya ingin saudara merespons di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah hari ini yang mau menyerahkan diri, sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada orang-orang demikian? Saudara, silakan angkat tanganmu sebentar, 2 detik, kemudian turunkan. Adakah hari ini yang mau menyerahkan diri, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa jawabmu? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, adakah hari ini saudara berjanji, mau berjanji untuk lebih sungguh lagi melakukan pekerjaan Allah dalam hidupmu sehari-hari? Engkau ingin mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti sampai engkau menemukannya dan melakukannya seumur hidupmu. Adakah orang-orang demikian? Angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak sekali. Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak putus asa dan tidak menyerah untuk mengejar kami. Engkau memberikan kepada kami kabar baik Injil-Mu itu. Bahwa ada harapan bagi kami yang sudah hidup dalam kegelapan. Ketika orang lain tidak tahu kegelapan apa yang kami alami, Engkau tahu. Engkau datang, Engkau meneranginya, Engkau menelanjangi kami. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan kami tawaran untuk mengalami perubahan hidup yang radikal dan esensial. Terima kasih untuk Natal, terima kasih untuk Kristus yang turun dari surga menjadi manusia, menghadapi segala macam kesulitan, bahkan sampai mati di kayu salib untuk kami bisa menjadi anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih untuk diri-Mu yang mau menjadi Allah bagi kami. Kami mau belajar lebih intim lagi dengan-Mu, Tuhan. Mengenal Engkau dan kasih-Mu, mengenal kehendak-Mu, dan memberikan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan, melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Tuhan, melihat hati yang gelisah untuk mengambil keputusan. Tuhan, bekerjalah. Limpahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Di Natal ini tidak ada hadiah yang Tuhan kehendaki lebih daripada hidup yang kami persembahkan lagi kepada Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.